Tiga, dua, satu. Tolong di PT Petrokinya. Ya, ya. Juga Pak, ya kita sudah banyak produksi pupuk ZA sama SP, tiba-tiba dicabut. Kalau pemerintah mencabut pupuk subsidi yang pasang badan duluan itu Petro, kita sampai gandeng distributor, gandeng asosiasi petani bawang merah se-Indonesia untuk masuk ke DPR sana, tapi ya tetap dicabut. Ya jadi memang kalau soal subsidi ya kita selalu mengusahakan ya Pak ya yang terbaik untuk petani. Ya petani juga harus kerjasama terkait dengan pupuk subsidi ini Pak, karena pupuk subsidi sekarang aturannya ruwet juga ya Pak ya, harus ada KTP juga, dan kalau dimintai KTP jangan curiga ya Pak ya, itu memang sekarang syaratnya mengambil pupuk subsidi. Dan pupuk subsidi ini banyak sekali sekarang tiruannya. Ya, pupuk abal-abalnya, pupuk palsunya ya Pak ya. Kalau di sini pernah dengar pupuk Poska Pak? Kan Ponska harusnya. Ya, pupuk Poska ada nggak di sini? Banyak. Poska ya. Kalau di Jawa Timur itu memang ada dua pupuk abal-abal yang memang itu bukan pupuk dari Petro atau pupuk Indonesia. Yang asli itu kan namanya Ponska. Tapi di Jawa Timur ada dua penyebaran yang abal-abal, yang satu namanya Boska pakai B, yang satu namanya Poska. Awal tahun kemarin juga ketemu di Jampang itu SP36 jadi SP3.6, ada titiknya Pak. SP36 jadi SP3.6. Banyak sekali mafia pupuk sekarang ya. Jadi petani ini harus hati. Paling aman ya ambil di kios resmi. Dan biasanya pupuk abal-abal ini ya malam-malam ya pakai pickup, betul nggak? Itu banyak sekali sekarang. Dan mungkin kelompok tani, gapok tani itu nggak beli, sudah tahu. Tapi banyak petani atau anggotanya itu yang beli. Ya, sekarang saya kasih tahu Pak caranya membedakan pupuk abal-abal sama yang asli. Ini pupuk apa Pak? Urea apa? Urea subsidi. Urea subsidi selalu warna merah muda atau pink. Kalau urea non subsidi warna apa? Ada yang tahu? Putih ya. Itu urea non subsidi warna putih, kalau subsidi warna merah muda. Oke. Semua Pak. Kalau urea itu warna merah muda, dan semua kantong pupuk subsidi ada tulisan warna merah di atas. Ini perlu kami sampaikan juga karena kita diarahkan seperti itu. Tulisannya ada tulisan warna merah, pupuk bersubsidi pemerintah, barang dalam pengawasan, itu yang asli Pak. Tulisan warna merahnya harus ada kata pemerintah, karena pupuk abal-abal yang palsu itu juga ada tulisan warna merah untuk mengelabui petani. Ya, tapi mereka itu tulisannya nggak seperti ini. Kemarin saya baca di Bangkalan itu Pak, tulisannya pupuk non subsidi untuk pertanian dan perkebunan, dikemas warna merah tulisannya. Secara awam ya kelihatan asli Pak ya, secara awam kelihatan asli. Tapi kalau diteliti itu dia palsu, pupuk abal-abal. Kalau di mana Sumatera itu Poska Pak, Ponska pakai H terakhir, Ponska pakai H. Jadi banyak sekali ya Pak ya, nggak hanya di Jawa Timur atau Pulau Jawa saja yang banyak ini. Tapi di sini nggak banyak Pak yang beli ya Pak ya, atau banyak Pak yang beli Pak? Aman ya Pak ya, aman. Oke, jadi harus hati-hati. Kalau Bapak tahu ya jangan dibeli, dan juga harus disampaikan ke para anggota-anggotanya. Oke, kalau sejauh ini untuk Bapak nanam padi ini kita sempat tunggu hasilnya Pak ya. Ini mungkin butuh 10 menit lagi sudah keluar hasilnya. Kalau padi Bapak
masih mengandalkan full subsidi tanamannya Pak? Pupuknya? Ada yang pernah coba nggak digabung dengan non subsidi, dicampur? Belum? Nggak mampu uangnya? Kalau ada bantuan ya. Nggak kan, biasanya kan nambah-nambah sedikit lah. Misalkan kemarin tuh ada yang nyoba Pak, petani padi di Pamekasan, kebiasaan pupuknya itu ponskannya 100 kilo 100 kilo, terus dicoba 75 kilo yang subsidi, 25 kilo yang non subsidi. Kebetulan yang dicoba itu Ponska Plus 25 kilo. Itu 2021 beliau nyoba, 2022 kemarin bulan Maret kita ketemu lagi sama petaninya. Saya tanya, Pak, ada perubahan nggak hasil panennya? Ternyata nambah 4 karung. 4 karung itu berapa? 2 kuintal. Jadi penambahan sedikit pupuk non subsidi itu juga bisa nambah panen. Dan itu nutup Pak. Malah untung ya. Malah untung. Jadi sekarang banyak Pak, saya kasih tahu, sekarang petani padi sekarang banyak kombinasi pupuk. Tetap yang lebih banyak pupuk subsidi, sedikit aja non subsidinya. Itu banyak sekarang di Lamongan, Jombang, Mojokerto, di Sampang juga. Kalau Sampang kemarin pernah dicoba katanya perempuan Pak, petani perempuan daerah mana itu Pak? Itu nyoba Ponska Plus, ternyata katanya anakannya buaya di awal. Katanya juga butirannya lempo-lempo. Kemarin saya bilang ketemu sama petani perempuan di daerah Sampang, petani cabai dan padi. Jadi memang kalau Ponska Plus sebetulnya kami nggak perlu pasarkan, sudah terkenal sebetulnya. Cuma emang kalau petani nggak nyoba ya, nggak nyoba seperti itu. Karena kalau kita bicara soal Ponska Plus, ada satu kabupaten Pak, itu terkenal produksi buah naga terbesar di Indonesia. Itu ada di Jawa Timur. Kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak Pak? Buah naga. Banyuwangi. Banyuwangi itu sekali manennya 7.000 ton. Banyuwangi Pak ya? Oh bukan. Itu terkenal kok Pak. Itu Pak, Banyuwangi sekarang sudah ganti nama. Awalnya kan Kampung Buah Naga. Sekarang itu Kampung Ponska Plus. Jualan bahan pokok dan pupuk. Ya, jadi memang ya udah terkenal. Kalau kita mau bandingkan, harga Ponska Plus itu paling murah dibanding dengan ya Ramila, Mutiara ya, Saprotan, Pak Tani, terus juga ada Tawon. Paling murah sebetulnya, karena ya kenapa paling murah? Karena pabriknya di Gresik. Ya, kalau petani cari non subsidi paling murah pasti Petro, karena pabriknya di Gresik. Kita nggak perlu biaya kapal ya untuk mendistribusikan pupuk. Itu Pak terkait dengan pupuk yang ada di Petro sama pupuk abal-abal ya Pak ya. Jadi bisa disampaikan para petani. Dan pupuk subsidi ini memang harus Bapak lestarikan juga. Pupuk subsidi itu rezeki ini petani Pak. Kalau sudah dijatah itu harus ditebus. Jelas? Jangan sampai Bapak misalkan sudah dijatah tapi nggak nebus, atau nebusnya keri-keri atau terakhir-terakhir. Itu juga nggak baik Pak untuk keberlangsungan penyaluran pupuk subsidi. Ya misalkan satu desa itu yang dijatah 50 petani, tapi realisasinya yang nebus hanya 48 orang. Itu apa yang terjadi? Itu nanti ada kesimpangan data Pak. Dikiranya nanti di desa itu kelebihan pupuk. Ini sudah dijatah 50 orang, kok yang nebus hanya 47 atau 48. Itu bisa dikurangi nanti jatahnya. Dan juga kalau misalkan Bapak dapat pupuk subsidi tapi tetangganya nggak dapat, itu kan juga nggak bagus ya Pak. Itu banyak sekali sekarang Pak.
karena syarat sekarang lebih ruwet ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang kekurangan administrasi pupuk subsidi ya dibantu. Ya, kalau dulu mungkin PPL sama kiosnya bisa handle sendiri, tapi sekarang nggak bisa, harus minta bantuan kelompok tani gapotan untuk menghandle pupuk subsidi. Ya, dan jangan mepet-mepet kalau cari pupuk ya Pak ya. Takutnya nanti kan rebutan ya Pak ya. Jadi memang sebetulnya paling bagus ya sebelum tanam ya disiapkan dulu pupuknya. Karena ada beberapa tanggapan juga kalau ya satu waktu itu rebutan pupuk. Ya jangan ditunda-tunda kalau misalkan mau nebus musuh subsidi. Karena ya pupuk subsidi rebutan ya Pak ya, rebutan satu petani se-Indonesia. Jadi harus kerjasama antara petani, PPL atau kios. Ini Pak, uji tanahnya sudah keluar. Ini tanahnya ada tanaman atau enggak Pak? Yang diambil? Oh rata-rata kosong ya? Oke, Pak Sukmana ya tadi Desa Saronggi. Pak ini ada 2 sampel Pak Sukmana. Bedanya apa Pak? Yang bedanya apa satunya? Tapi warnanya sama ya? Lain. Yang mana? Ini pertama. Saya punya 2 lahan besarnya itu hitam. Oke. Oke, siap. Yang Pak Haji Tabrani. Pak Haji Tabrani. Oh yang orang yakin. Oke, tanah hitam ya. Terus tanah berpasir mana sih? Juga. Oke, siap. Oke, kita uji Pak ya semuanya. Ini hasilnya dari bagian warna yang di depan ya Pak ya. Ada rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kita bandingkan warnanya. Ini Pak. Jadi lebih cocok yang mana? Paling atas ya. Oke. Ini paling atas, ini juga paling atas ya. Tadi saya tanya usia tanamannya sudah panen rata-rata semua ya, ataupun yang masih ada tanaman pasti sudah tua ya, tinggal tunggu panen. Diketahui nitrogennya rendah Pak, bagus atau kurang bagus? Kira-kira N rendah. Ada yang jawabannya bagus? N-nya rendah Pak. Setelah panen, artinya bagus. Jadi bagus Pak. Kalau sudah panen bagus, artinya pupuk-pupuk yang sudah diberikan itu sudah dimakan. Jelas? Jadi memang harusnya habis Pak. Artinya kan perlu dipupuk lagi. Ya, misalkan gini, Bapak misalkan ngasih makan ke anak Bapak jam 7. Bapak cek jam 9, makanannya sudah habis. Seneng nggak Pak? Seneng ya? Seneng, karena dihabiskan rendah. Jadi nitrogen di Desa Saronggi ini bagus. Dikasih pupuk ya dimakan sama tanamannya ya. Oke. Nitrogen bagus. Sekarang kita ke P. Fosfat. Rendah, sedang, tinggi. Di bawah. Nah ini tinggi ya. Di bawah ya, paling bawah ya. Ini paling bawah. Jelas ya Pak ya? Nah, fosfat ini tinggi. Padahal sudah sudah panen. Dan tingginya fosfat ini memang ada hubungannya dengan sifat dari fosfat batunya itu ya Pak ya. Karena sisa-sisa
Bapak pakai SP 3-4 tahun yang lalu, endapannya masih ada sampai sekarang. Jadi fosfat itu banyak yang mengendap dibanding dengan yang dimakan. Kenapa Pak? Karena yaitu tadi, fosfat itu perlu diurai. Sekarang tanahnya nggak sanggup mengurai, ya mengendap. Efeknya apa? Ya hasilnya segitu-gitu aja. Ya, jadi bagaimana cara mengurai fosfat? Bagaimana kira-kira Pak? Ya kita minta bantuan dengan mikroba namanya. Bakteri. Jelas? Semakin banyak organik, semakin banyak bakteri, semakin banyak yang diurai di dalam tanah. Buktinya apa Pak? Bapak kalau lihat tanah peternakan, itu kan ada kayu-kayu di sana ya Pak ya. Di tanah peternakan tuh kayunya keropos nggak Pak? Banyak yang keropos. Itu siapa yang meroposi? Bakteri. Suburnya tanah. Suburnya tanah itu bisa meroposin macam-macam objek. Ya, benda. Bayangkan kayu yang kuatnya segitu aja dikeroposin Pak, apalagi pupuk yang kecil-kecil. Ya, jadi penting sekali. Semakin banyak organik, semakin banyak makhluk di dalam tanah, mikroba, itu semakin bagus. Endapan-endapan pestisida, residu kimia itu bisa dimakan. Ya, itu Pak. Kalau di manusia itu namanya Yakult ya. Yakult itu bakterinya manusia. Ya, jangan kira itu minuman Pak ya. Yakult itu minuman kecil sekali kan enggak ya. Yakult itu bakteri yang ditidurkan dari Jepang ya. Dikirim ke Pasuruan jadi Yakult. Kalau kita bicara Yakult ya nama bakterinya Lactobacillus. Kalau di bakteri pelarut fosfat itu namanya Mycorrhiza ada. Bapak kalau punya anak, tanya anaknya buka Shopee ya, tahu Pak ya? Shopee jualan online itu nulis bakteri pelarut fosfat itu keluar semua. Karena Shopee itu enggak hanya menjual apa? Lima 7 hari sudah kelihatan. Nah, unsur yang kedua itu nanti kita uji unsur fosfornya Pak, fosfat. Fosfat itu dari pupuk mana? SP36 atau SP26. Dan memang beda dengan fungsi nitrogen. Kalau SP ini dia untuk apa? Akar, bobot bibitnya, keuntungan petani di pasar berapa ton ya, itu juga dari fosfat. Dan memang sifatnya beda dengan nitrogen. Kalau fosfat ini kan dia basicnya dari batu Pak. Kalau nitrogen itu kan dari gas ya. Kalau fosfat itu kita ambil batu, namanya batu fosfor, kita urai, kita produksi jadi pupuk. Makanya Bapak sebar ke lahan itu butuh waktu lebih lama daripada urea atau ZA. Jelas ya Pak ya? Karena kan Bapak kalau misalkan nyebar pupuk SP itu berapa hari baru kelihatan Pak? Mungkin mingguan ya, mungkin bulanan ya, itu SP. Dan karena dia basicnya batu, disebar ke lahan memang butuh waktu penguraian, nggak bisa secepat urea. Oke, itu unsur yang kedua. Kalau unsur yang ketiga itu ada unsur kalium, K. Pernah dengar Pak ya? KCl atau ZK. Ya, ini memang fungsinya berbeda dengan nitrogen dan fosfat. Kalau kalium itu kekuatan tanaman. Kalau untuk padi itu apa? Dia nggak gampang jatuh, kena hujan, kena angin ya Pak ya. Jadi lebih kuat. Jenengan Bapak misalkan panen agak keras ya, ketika panen itu fungsi kalium. Jadi NPK ini nanti kita uji Pak. Karena kalau kita lihat kebiasaan petani kalau cari pupuk ya selalu berputarnya di situ-situ aja Pak. Kalau nggak NP atau K.
Ya, karena NPK ini ya makanan pokok tanaman. Sama halnya NPK-nya manusia. Apa Pak NPK-nya manusia? Nasi, ikan, sayur. Adapun sulfur, zinc, magnesium, boron itu makanan sekunder saja. Kalau sulfur ya kita anggap susu lah. Kalau magnesium, boron, zinc itu ya kayak apa? Sambal, kerupuk ya. Tidak makanan pokok. Setidaknya ada 16-17 unsur Pak makanan pokok tanaman itu. Tapi yang wajib diketahui petani hanya 3 saja. NPK saja. Ya, itu Pak. Terus unsur yang keempat itu kita uji pH. Uji pH. Pernah dengar pH Pak? Asam-asaman ya? Celok ya biasanya petani sebut. Jadi memang kalau tanaman celok, asam, petani paksa, petani tanami, apa yang terjadi? Kurus, ambles tanahnya. Ya, tanahnya daunnya merah dan lain sebagainya macamnya. Bakal banyak penyakit ya. Itu kalau tanah yang asam-asaman kita paksa kita tanam. Jadi pH itu ada 3 Pak. Jadi pH asam, pH netral, sama pH basah. Skornya 1 sampai 14. Nanti kita uji bareng-bareng. Kalau nanti pH di sini di desa apa ini Pak? Serunggi ya. Sarunggi. Kalau kita Saronggi, ya Saronggi. Betul. Kalau kita nanti uji di desa Saronggi ini pH-nya di bawah 6, berarti tanahnya asam-asaman atau celok. Tapi kalau nanti pH-nya di atas 7, berarti pH-nya basah. Nah, basah ini jarang diketahui sama petani. Biasanya basah ataupun celok disebutnya ya celok. Betul? Itu nanti kita coba cari hasilnya. Kalau misalkan pH agak asam, misalkan antara 5 sampai 6, itu kan agak asam Pak ya. Semakin sedikit semakin asam. Itu penyerapan tanah ke pupuk hanya 75%. Artinya ketika Bapak punya pupuk 100 kilo, Bapak sebar ke tanah yang asam, cuma diserap 75 kilo saja. Jelas? Kalau ada yang lebih parah itu asam-asaman pH-nya antara 4 sampai 5. Kalau 4 sampai 5 itu ya penyerapan pupuk hanya 50%. Semakin parah pH-nya, semakin sedikit pupuk yang diserap. Makanya ada istilah pupuk menguap, ya, pupuk tercuci, pupuk enggak termakan tanaman. Itu banyak sekali sekarang Pak. Tanah semakin tandus, ya, karena banyak petani ini lebih memperhatikan tanamannya dibanding dengan tanahnya, ya. Padahal 2 unsur ini penting, tanaman dan tanah itu saling kerjasama, ya. Kalau tanahnya sakit, tanamannya sehat ya sama saja. Bapak bandingkan hari ini sama 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, lebih banyak mana penyakitnya Pak? Sekarang. Ya, karena dari tahun ke tahun ini tanahnya semakin nggak subur. Ya karena banyaknya kimia, banyaknya pestisida, jarang kita gunakan organik ya. Padahal organik ini yang menghapus atau menghilangkan ampas-ampas kimia. Kalau di Petro itu Pak, organik itu diibaratkan piringnya. Kalau pupuk kita, Ponska, Urea, SP, ZA itu makanannya. Kalau piringnya kecil, makanannya banyak ya tumpah-tumpah. Makanya dosis organik dan kimia itu sebetulnya harus sama. Ya, jangan lebih banyak salah satunya. Jelas? Misalkan Bapak pakai 4 kuintal pupuk kimia, entah itu kombinasi Ponska atau Urea, ya sebetulnya harusnya 4 kuintal juga organiknya. Di sini pakai enggak Pak organik? Pakai ya kebanyakan ya. Saya ini rada seneng Pak kalau ke Madura. Rata-rata petaninya mau pakai organik karena juga berlimpah ya kotoran sapinya ya Pak ya. Tapi kalau kita ke Gresik, Lamongan, Bojonegoro itu banyak yang anti dengan organik. Ketika kita uji organik, yang 0,5%, 0,7%. Tadi di titik pertama jam 10 desa apa? Talang ya?
itu organiknya 1,5%. Ya, bagus. Jadi memang kalau organik itu maksimalnya 5%, Pak. 5%. Tapi kalau di Madura ini rata-rata memang di atas kandungan organiknya rata-rata dari Gresik, Mojokerto, Jombang, karena banyaknya apa? Petani-petani yang anti organik di sana dan juga kesulitan mencari bahan organik. Ya, jadi organik ini harus dilestarikan ya, Pak ya. Harus dipertahankan, dipakai. Dan memang kalau kita bicara soal organik itu harus diproses dulu, Pak. Ya, kotoran sapi itu harus diproses dulu, dibusukan dulu. Jangan masih mentah, Bapak sebar ke lahan, itu banyak sekali bakterinya, banyak sekali penyakitnya. Biasanya organik ini harus disemprot EE4. Ya, itu pupuk dekomposer, pengurai. Biasanya kalau petani pakai itu 21 hari sudah busuk, sudah bagus. Ya, tapi caranya memang harus ditutup, Pak ya. Ditutup, dibolak-balik. Kalau di Kediri sana ada Pak petani yang memang agak males, tapi dia tetap pakai organik. Jadi pakai E4-nya itu setiap pagi, kotoran sapi itu disampingkan, dibersihkan, terus disemprot, disampingkan. Kalau disemprot tuh baunya sudah hilang. Nah, dia nggak nutup dan nggak bolak-balik. Efeknya lebih lama busuknya. Tapi beliau udah ngitung-ngitung kalau panen sudah siap pakai, meskipun lebih lama menggunakan yang bagus ya Pak ya, ditutup dan bolak-balik. Dan kami memang menyarankan untuk menggunakan organik kotoran sapi ya Pak ya. Kotoran ayam itu tidak disarankan. Ya, kalau organik kotoran ayam ketemu dengan urea itu bisa-bisa tanahnya petani ini bisa keracunan. Ya, kalau karena organik ayam itu tinggi sekali nitrogen. Kalau ketemu sama pupuk nitrogen ya keracunan nitrogen tanahnya Pak. Itu banyak terjadi. Kalau Bapak pakai pupuk organik ayam, ya pupuk ureanya sedikit, nggak biasa dosis Bapak gunakan. Tapi di sini rata-rata sapi ya Pak ya? Iya, sapi ya. Oke, itu Pak terkait dengan urea. Jadi memang harus seperti itu, dan memang organik ini ya, peninggalan nenek moyang kita ya Pak ya. Jangan sampai peninggalan nenek moyang kita ini kita hilangkan. Dulu sebelum ada pupuk kimia ya nenek moyang kita mengandalkan organik. Ya adanya pupuk kimia ini untuk meningkatkan produktivitas saja. Ya, yang awalnya panen 6 bulan jadi 4 bulan. Itu Pak. Dan di sini rata-rata Pak tanamannya apa saja yang ditanami? Jagung, padi, kacang hijau. Terus tembakau ada? Tembakau. Yang paling besar apa dulu Pak? Paling besar apanya Pak? Tanamannya yang paling banyak ditanami? Padi sama jagung. Padi sama jagung. Oke. Kalau tembakau berapa persen petaninya? Menurutnya itu setelah padi, jagung, Tembakau. Kemarau Pak ya kalau tembakau. Oke. Sekarang padi. Kalau misalkan kita bicara tembakau itu berapa persen petani nanam ketika kemarau? Kira-kira aja. ya 50%. Banyak ya Pak ya. Dan memang tembakau ini kan memang pupuknya apa? Spesifik ya. Nggak boleh macam-macam biasanya. Oke, kita bicara soal padi dulu. Terkait dengan padi memang kebutuhan pupuknya ya cukup Ponska dan urea. Dulu SP Pak ya. Dulu ada SP karena